Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ruang kolaborasi modul 1.4 kerja kelompok A2 tentang budaya positif. Fasilitator Ibu Siti Asia, pengajar praktik Bapak Joko Sulistiono dan Ibu Ganiati. Kelompok A2 terdiri dari Lestari Rahayu, Ugi Setianingsih, dan Eko Partono. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhir akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya? Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni yang menjadi guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? A. Menstabilkan identitas, menanyakan tentang laporan Bu Eni, menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. B. Validasi tindakan, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Ibu Santi. C. Menanyakan keyakinan kelas, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut kesepakatan kelompok kami, sudah sesuai karena Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman. Hal itu terbukti dari pernyataan, "Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya." Apabila saya sebagai kepala sekolah, saya akan mendukung dan mengapresiasi langkah yang ditempuh Ibu Santi yang telah berperan kontrol sebagai manajer dan telah melakukan masalah melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman sebagai penghukum. Hal itu ditunjukkan dari pemberian hukuman nonverbal. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. 1. Mengapa kamu mengenakan sepatu coklat, Sabrina? 2. Apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang kewajiban memakai sepatu hitam? 3. Apakah kamu memiliki sepatu berwarna hitam? 4. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, 1. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu nilai disiplin dan tanggung jawab. 2. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yaitu, sebagai kepala sekolah, saya kurang menyetujui langkah yang diambil Pak Lukman. Saya rasa tindakan yang diambil Pak Lukman sebagai penghukum yang berimbas pada psikis anak. Seharusnya Pak Lukman berposisi kontrol sebagai manajer sehingga anak mencari solusi atas tindakan yang dilakukannya. Kesimpulan, pada kasus 2, langkah restitusi yang dijalankan Pak Lukman yaitu sebagai penghukum karena Pak Lukman memberikan hukuman nonverbal berupa tidak memakai sepatu seharian. Nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan di atas adalah nilai disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menganggap bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid, dan sebagai kepala sekolah yang berposisi kontrol sebagai manajer, langkah yang dapat dilakukan adalah memanggil Pak Lukman secara empat mata untuk sharing dan diberi nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagai penghukum. Hendaknya guru memberi teladan yang baik untuk murid-muridnya. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya.
Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membuat rasa bersalah. Hal itu tercermin dari pernyataan, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta ingin dapat diterima oleh Ibu Dani. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang dilakukan Ibu Dani mengambil posisi pemantau, pernyataan yang diajukan. Fajar, apakah kamu tahu keyakinan kelas bahwa jika ada pembelajaran di kelas tidak boleh tidur-tiduran? Mengapa kamu tidur-tiduran pada saat pembelajaran? Fajar, tolong saat guru mengajar diperhatikan dengan serius ya. Bagaimana kamu bisa pandai jika selama pembelajaran kamu tidur-tiduran dan acuh tak acuh? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya akan bertindak sebagai manajer dengan memanggil Fajar, menanyakan alasan mengapa ia tidak memperhatikan guru saat pembelajaran, memberi masukan pada Fajar bahwa kesalahan yang dilakukan tidak boleh terulang kembali. Kepala sekolah bersama guru dan Fajar mencari solusi dan memecahkan masalah Fajar tersebut. Kasus keempat. Antau dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Antau dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Antau. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Antau, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Antau menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Antau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi,
Kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Antau dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer yang ditunjukkan oleh adanya komunikasi semua pihak, baik Dino maupun Anto. Menanyakan keyakinan sekolah kepada Dino, menanyakan kepada Anto apa yang bisa dilakukan Dino, memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya, membimbing Dino untuk mengatur dirinya agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dan belajar menjahit kepada Pak Irfan sebagai guru tata busana. Dalam kasus tersebut, Ibu Suti menguatkan Dino dengan melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yaitu Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. 2. Validasi tindakan yang salah, yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. 3. Menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan posisi kontrol sebagai teman, yaitu dengan Ibu Suti berbalik bertanya pada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing baju begini. Kira-kira nilai-nilai kebasikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Mengakui kesalahan. Dino berani mengakui kesalahan atas tindakan menarik baju Anto hingga terlepas 3 kancing bajunya. 2. Bertanggung jawab. Dino bertanggung jawab memperbaiki kancing baju Anto. 3. Menghormati orang lain. Mempertahankan diri dengan mengendalikan emosi dan tidak melakukan kontak fisik. 4. Mandiri. Dino mau menjahit kancing baju Anto tanpa bantuan orang lain untuk menjahitkan kancing baju yang lepas. 5. Kerja keras. Bersedia belajar menjahit. 6. Disiplin. Semua warga sekolah harus taat terhadap keyakinan sekolah yang telah disepakati. Hasil diskusi dengan kelompok lain. 1. Oleh Bu Is memberikan tambahan terkait dukungan yang dapat diberikan oleh Ibu Suti bahwa Anto dan Dino diberikan dukungan emosional dan pedagogis, misalkan dengan cara diberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, diberi solusi untuk mengatasi permasalahannya. 2. Dari Bu As memberikan tambahan tentang nilai keyakinan sekolah yang dituju pada kasus tersebut, yaitu nilai kesabaran, karena untuk menjahit kancing baju harus satu persatu, maka diperlukan kesabaran, apalagi apabila perlu belajar menjahit terlebih dahulu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.